Ustaz Hafiz bisa cek suara dulu ya. Tes. Masuk. Oke, cakep Ustaz. Ahlan, tafadhol. Nah. Ini mana slide-nya ini? Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini hujan di sini terpantau ada peserta yang tetap masih offline, alhamdulillah, sambil mengais berkah hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi belajar kita, materi diskusi kita. Kita pada sore hari ini akan mengangkat satu tema, yaitu tentang Jazirah Arab. Jazirah Arab merupakan sebuah lokasi yang kita kenal, tahu itu semuanya. Kita akan bahas itu karena ini nanti tidak akan pernah lepas dari nama-nama istilah di buku-buku literatur sejarah secara khusus di bidang sirah. Karena memang secara lokasi ada 1-2 perbedaan antara wilayah zaman dulu dengan zaman sekarang, gitu ya. Sehingga kita kalau memahami kerangka wilayah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak bisa memahaminya dengan baik. Nah, kemudian yang kita angkat sejarah Jazirah Arab, insya Allah kita akan bicarakan itu. Mengangkat sejarah Jazirah Arab sebenarnya kaitannya dengan sirah itu tidak terlalu dominan, tetapi lebih kuat hubungannya dengan Al-Quran. Nah, gitu. Sehingga kemarin seperti yang materi yang sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan di materi Muqaddimah Sirah, bahwa belajar sirah itu tidak akan pernah bisa utuh kecuali memang harus dengan memahami petanya. Dan ketika orang dia belajar sirah, maka dia tidak akan pernah lepas dari materi Quran. Nah, gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya karena sudah cukup sore kita mulainya ini. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Tapi kita akan masuk ke Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya berasal dari kata Shibahul Jazirah Al-Arabiyah sebenarnya asalnya. Asalnya sebenarnya berasal dari kata Shibahu Al-Jazirah Al-Arabiyah yang secara arti sebenarnya lebih tepat ke kata semenanjung Arabia. Nah, lebih tepat ke situ. Lebih tepat ke istilah semenanjung Arabia. Dia disebut semenanjung karena hampir seluruh bagiannya dari timur, utara, selatan, dan utara itu dikepung dengan lautan. Di bagian
timur itu ada Teluk Arab. Di bagian selatan itu ada Laut Arab. Di bagian barat itu ada Laut Merah. Nah, gitu. Hanya saja kemudian istilah Shibahul Jazirah Al-Arabiyah ini di kemudian hari dia lebih mudah atau sering disebut dengan Al-Jazirah Al-Arabiyah. Jadi shibahnya hilang, kata shibahunya hilang. Jadi Al-Jazirah Al-Arabiyah, sehingga itulah yang kemudian bahkan kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu Jazirah Arab. Nah, gitu. Dengan batasan di atas, maka menurut definisi Profesor Al-Hamadani bahwa seluruh kawasan Syam termasuk Jazirah Arab. Baik. Kita lebih mudah kalau kita lihat ke petanya saja ya. Nah, ini kurang lebih petanya, gambarannya nih ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini temanya ini petanya seperti ini. Ini adalah Jazirah Arab. Bagian kanan yaitu bagian timur. Bagian kanan ini bagian timur. Ini tulisan Arabnya Al-Khalij Al-Arabi. Al-Khalij Al-Arabi. Teluk Arab. Gitu. Kalau di peta modern itu bukan Teluk Arab tapi Teluk Persia. Dikenal sebagai Teluk Persia. Kalau Ustadz Asep menyampaikan itu bagian dari perebutan kepentingan. Gitu. Mau disebut Arab apa Persia ini? Gitu. Ini sebelah timur. Ini ada Al-Khalij Al-Arabi. Di sini ya. Kemudian bawah bagian selatan, ini bagian bawah selatan, ini ada Bahrul Arab. Ini ada Laut Arab. Ya. Kemudian bagian barat ini ada Al-Bahrul Ahmar. Ini ada Laut Merah. Karena dia adalah semenanjung, maka bagian timurnya laut, bagian selatannya laut, bagian baratnya laut. Sekarang utaranya gimana? Makanya Profesor Al-Hamadani memasukkan Syam di sini Syam, sebelah utara sini. Maka Syam digolongkan sebagai Jazirah Arab. Kenapa? Karena di bagian utara sini ada Laut Mediterania di sini. Di sini. Sehingga bagian utaranya laut, bagian baratnya laut, bagian selatannya laut, bagian timurnya laut. Jadi semuanya sisinya laut. Itulah kemudian kenapa disebut dengan Jazirah Al-Arabiyah atau Shibahul Jazirah Al-Arabiyah. Nah, ini tulisannya Arab. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Karena saya lebih bentuk gambarnya lebih cocok sama yang ini saya. Baik. Kita coba bicara letak geografisnya biar kita bisa paham. Di sini. Letak geografis semenanjung Arabia sangat strategis karena menghubungkan 3 benua sekaligus. Terletak di ujung barat daya benua Asia, terhubung dengan Afrika di timur laut melalui terusan Suez, dan berseberangan dengan Eropa di utara melalui Laut Mediterania. Ini ya. Ini Jazirah Arab ini nih. Jazirah Arab ini ya. Ini Jazirah Arab segini nih. Bagian utara, bagian atas ini adalah Eropa. Kan Eropa di atas ini. Nah, bagian barat, kalau di peta bagian kiri ini Afrika. Nah, gitu. Bagian timur di sebelah kanan, ini kalau kita lihat di peta kecil ini ya, di gambar peta kecil ini sebelah kirinya atau sebelah baratnya Afrika, sebelah atasnya Eropa, sebelah kanan, sebelah timur ini adalah Asia. Sehingga posisinya sangat strategis sekali. Ya. Sehingga tidak mengherankan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim dari Jazirah Arab ini, sehingga menyebarnya ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah cenderung bisa menyeluruh. Gitu. Itu kalau bicara dari sisi strategis lokasi atau wilayah titik pengutusan. Makanya kalau seandainya saja, kalau Rasul dikirim dari Indonesia sini nih Indonesia. Ini ke sebelah baratnya kejauhan. Mau ke sebelah baratnya kejauhan. Sehingga cenderung tidak kondusif. Ini tapi sekali lagi ini cuma secara analisa dari
lokasi wilayah strategis atau tidaknya gitu ya. Tapi yang jelas Allah mengatakan wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana dan siapa yang Allah akan turunkan risalah kepadanya. Jadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita hanya sedikit banyak mengambil sisi hikmahnya saja. Nah, gitu. Baik. Semenanjung Arabia juga merupakan titik temu dua peradaban yang paling besar di masanya, yaitu Bizantium dan Persia. Nah, ini Jazirah Arab sini nih, ini Jazirah Arab segini ya, ini Jazirah Arab di sini, yang di lokasi kecil ini atas ini kelihatan ya, pointernya ya. Nah, ini sebelah mana ini berarti? Sebelah timur laut, sebagian atas ini adalah Persia. Nah, gitu. Sebelah atas utara ini adalah Romawi. Romawi pun bagi jadi dua. Romawi dibagi jadi dua. Ada Romawi Timur, jadi Romawi itu Eropa segini ini, itu pun masih terbelah jadi dua. Sehingga kalau dibandingkan Persia sama Romawi, jauh besar Persia. Gitu. Tapi Masya Allah ternyata justru yang takluk dan berhasil dibuka oleh muslimin adalah Persia. Padahal lokasinya wilayahnya lebih luas. Teritorial wilayahnya lebih luas daripada yang Romawi. Nah, Romawi itu ada Romawi Timur, ada Romawi Barat, gitu ya. Romawi Timur, ini kalau Romawi di atas ini ya, Romawi di atas ini bagi jadi dua, di belah tengah ini, gitu. Nah, sebelah timur itu ibu kotanya Konstantinopel, gitu. Yang sebelah kiri, sebelah barat, ibu kotanya Roma, gitu. Jadi pada zaman dulu gambarnya seperti itu. Lah, Jazirah Arab berada di titik pertemuan itu. Makanya orang-orang Arab ini sebagian ada yang tinggal di wilayah Persia, ada sebagian tinggal di wilayah Romawi. Gitu. Bahkan membangun namanya semi kerajaan, gitu ya, semi kerajaan. Yang Persia, jadi Persia yang sebelah mana berarti? Ini kok gambarannya, kameranya beda. Saya ngadepnya ke kanan, tapi sini gambarnya kiri. Jadi kalau Persia yang sebelah kanan, itu bagian ujungnya, di ujungnya Persia itu ada kerajaan semi Arab. Sebagaimana Romawi, di bagian ujung bagian selatan itu juga ada kerajaan Arab. Nah, tapi dua kerajaan ini masing-masing di bawah administrasinya, satu Persia, satu Romawi. Kalau Persia sama Romawi berantem, itu dua kerajaan Arab suruh berantem duluan, suruh perang duluan. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih peta gambarannya, kondisi wilayahnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung raise hand atau langsung buka mic-nya saja, nggak apa-apa. Biar nanti kalau pertanyaan ditunda-tunda malah hilang nanti. Khawatir hilang. Kalau mau didiskusikan nggak apa-apa. Ini kalau nggak selesai berarti nanti lanjutannya Ustaz Eka sama Ustaz Farizan nanti lanjutin. Baik. Sekarang kita coba pahami topografinya. Secara umum, wilayah semenanjung Arabia, Jazirah Arab itu dibagi jadi 5. Ada Tihamah, Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman. Ya, secara umum gitu. Cara membedakannya perhatikan di sini. Ini ada garis agak-agak putih ini ya. Nah, ini dari Asir sampai ke Aqobah ini Aqobah dari sini. Ini nih ada sebuah pegunungan. Kalau kita menyebutnya gunung atau bukit barisan. Ya, di Sumatera ada ya, di Sumatera ada bukit barisan ya, yang memanjang dari Aceh sampai ke Tanggamus, sampai di Lampung. Ada gunung, ada bukit barisan. Nah, gitu. Ini di wilayah Arab juga ada bukit barisannya. Jadi dia memanjang dari Yaman sampai ke perbatasan Syam. Ini manjang. Bukitnya memanjang. Nah, gitu. Kita harus memahami Jazirah Arab dari titik itu karena gunungnya memanjang. Nah, gunung ini namanya Gunung Saroh. Gunung ini namanya Gunung As-Saroh. Nah, gitu. Ada tulisannya ya. Nah, ini. Tolok ukur pembagian wilayah ini adalah menggunakan As-Saroh. Ya, As-Saroh adalah sebuah bukit barisan yang membentang dari Yaman hingga pinggiran Syam dengan ketinggian 1.000 sampai 3.000 meter dari permukaan laut. Ya. Jadi memanjang. Bisa difahami ya? Nah, jadi kuncinya untuk memahami ini, lokasi ini adalah ini memanjang. Memanjang bukit barisan atau bukit yang pegunungan yang memanjang dari Yaman sampai ke perbatasan Syam sini. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kota
kota yang di sekitar pegunungan ini namanya Hijaz. Nah, gitu. Namanya Hijaz. Hijaz itu dari kata hajaz. Hajaz itu artinya penghalang. Hajiz itu adalah penghalang. Jadi kota ini disebut dengan wilayah yang di sekitar gunung ini disebut disebut dengan Hijaz karena wilayah ini menghalangi antara wilayah timur Gunung Saroh dengan wilayah barat Gunung Saroh. Nah, gitu. Jelas ya? Jadi ini membentang. Lah kota-kota yang terletak di sekitar pegunungan tadi itu namanya Hijaz. Hijaz namanya. Nah, kuncinya di situ. Kemudian sebelah timur namanya Tihamah. Timur pegunungan Saroh namanya Tihamah. Jadi paham ya? Jadi gambar ya. Kemudian wilayah timur wilayah barat ya, afwan ya. Jadi wilayah barat, wilayah sebelah kiri, wilayah barat itu namanya Tihamah. Nah, ini Tihamah, ada tulisan ini ya, Tihamah. Wilayah sebelah kanan atau sebelah timur namanya Najd. Nah, gitu. Bisa dipaham nggak? Ya, ulangi ya. Ini memanjang. Ini adalah Gunung As-Saroh. Kota-kota yang di sekitar gunung yang memanjang namanya Hijaz. Sebelah kiri atau sebelah barat kalau arah mata angin itu namanya Tihamah dari pegunungan Saroh. Sebelah barat pegunungan Saroh namanya Tihamah. Sebelah timur dari Gunung As-Saroh, pegunungan As-Saroh adalah Najd. Nah, gitu. Bisa digambarkan nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Sehingga kalau buat soal ya harus diperhatikan. Nah, buat soal Rasul lahir di mana? Di Mekah, Hijaz atau Tihamah? Rasul lahir di mana? Ya jawab Mekah benar. Jawab Hijaz benar. Jawab Tihamah benar. Nah, gitu. Jangan sampai disalahkan sehingga nanti anak justru melihatnya, oh salah ini. Enggak, benar tiga-tiganya. Nah, gitu. Makanya nanti harus diperhatikan titik perbatasan. Nah, untuk sebelah kanan ini namanya Najd. Nah, Najd. Najd itu dari kata najada. Najada itu sesuatu yang meninggi, gitu. Sehingga wilayah Najd ini memang cenderung wilayahnya datarannya agak meninggi. Kenapa kemudian disebut dengan Najd? Dan bisa dipahami dengan baik ini ya tentang titik lokasinya ini. Jelas ya? Untuk bagian selatan ini namanya Yaman. Ini Yaman, kemudian bagian atas ini namanya Syam, bagian utara namanya Syam, bagian bawah namanya Yaman. Ada sebuah buku namanya Kitabu Taswiril Ardi, kitab bentuk atau gambar bumi. Itu karangan Ibnu Hauqal rahimahullah taala. Itu gambarkannya beda. Menggambarnya itu beda. Menggambarnya itu kalau kita peta sekarang ini yang kita pakai ini karena memang yang terkenal yang dipakai rata-rata kita juga mengenalnya peta bentuknya gini, itu bagian Eropa itu di atas. Ya Bang, Eropa di atas. Padahal dalam petanya Ibnu Hauqal Eropa itu di bawah, di balik. Gitu. Kalau Ustaz Asep menjelaskan ini karena faktor kepentingan, sehingga Eropa merasa kami di atas. Itu ente yang Arab-Arab ente di bawah aja ente. Gitu. Tapi petanya Ibnu Hauqal itu memang beda, gitu. Petanya Ibnu Hauqal saya tidak masukkan di sini, tidak masukkan beberapa gambar petanya Ibnu Hauqal. Kalau petanya Ibnu Hauqal itu posisinya itu kebalik. Jadi kalau kita sekarang itu yang atas Eropa, yang bawah Jazirah Arab, petanya Ibnu Hauqal itu kebalik. Yang atas Jazirah Arab, yang bawah Eropa. Nah, gitu. Nah, tapi ala kulli hal kita kenalnya ini ya. Ya udah ini aja. Itu cukup. Kalau itu ingin membahas tentang titik tentang geografi atau topografi, itu salah satu kita bisa dijadikan sebagai bahan bacaan itu. Karangan Imam Ibnu Hauqal rahimahullah taala. Baik. Nah, ini Pegunungan As-Saroh menjadi pembatas antara kawasan timur dan barat semenanjung Arabia. Oleh karena itu, wilayah pegunungan ini disebut Hijaz atau penghalang. Hijaz dari kata penghalang.
Kawasan timurnya disebut Najd dengan ketinggian 700 sampai 2000 meter dari permukaan laut, dan kawasan baratnya disebut Tihamah yang memanjang di garis pantai Laut Merah. Ya. Ini udah sedikit saya singgung tadi masalah ini. Berikutnya, kawasan tenggara semenanjung Arabia yang meliputi Bahrain dan Yamamah disebut Arud, sedangkan bagian selatan disebut Yaman. Ya, jadi kalau kita lihat ini, nah ini ada Arud. Sebelah sini, nah ini ada Arud, ini bagiannya Arud, nah, kemudian bawah ini Yaman. Nah, ini nanti di wilayah Arud ini ada negara-negara yang kita kenal kan, ada Oman, kemudian ada Bahrain, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada apa lagi? Qatar, gitu kan ya. Itu kan lokasinya di daerah sini nih, di bagian pinggiran Teluk Arab sini. Nah, itu namanya wilayah Arud. Nah, disebutnya dengan wilayah Arud. Jelas ya. Kemudian pegunungan As-Saroh itu menghalangi angin ke arah tengah semenanjung. Jadi arah angin itu terhalang oleh Gunung Saroh yang memanjang itu tadi, sehingga curah hujan menjadi sangat sedikit dan membentang padang Sahara yang luas. Sahara di sebelah selatan namanya Ar-Rubu' Al-Khali, Sahara sebelah utara namanya An-Nufud Al-Kubra. Kalau di peta ini adalah wilayah yang memang kosong, tidak bisa dihuni. Ya, tidak bisa dihuni. Kenapa tidak bisa dihuni? Ya karena memang sumber airnya itu sedikit, atau mungkin bisa katakan nggak ada. Maka sampai sekarang jadi padang Sahara. Ini Ar-Rubu Al-Khali, ini An-Nufud Al-Kubra. Nah, di sini. Ini adalah lokasi yang sulit untuk dijadikan sebagai tempat tinggal karena tadi sumber airnya memang sangat sedikit sekali, sedangkan kita manusia kalau ingin tinggal di sebuah tempat maka tentu air tidak bisa kita abaikan. Itu bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau antum melihat di sini ada Ar-Rubu Al-Khali, ini adalah padang Sahara, padang luas yang tidak ada pemukiman di situ. Ini juga kalau bagian utara namanya An-Nufud Al-Kubra. Jadi paham ya? Karena faktor inilah, maka hanya bagian-bagian tepi semenanjung Arabia yang layak huni dan menjadi tempat tinggal suku-suku Arab. Sehingga cuma bagian pinggir-pinggirnya saja. Nah, termasuk Mekah, gitu kan? Mekah kan letaknya tidak di tengah. Mekah ini sudah di Tihamah ini. Nah, Mekah tidak di tengah sini, dia berada di pinggiran. Ya, pinggir-pinggir ini biasanya pinggir-pinggirnya masih bisa ditempati dan tinggali, gitu. Nah, bagian pinggir-pinggir ini. Baik. Berikutnya kita bicara tentang Hijaz. Hijaz adalah pegunungan, udah dia. Hijaz adalah pegunungan yang membatasi dataran tinggi Najd dengan dataran rendah di bagian barat atau Tihamah. Namun dalam tradisi yang berlaku, Tihamah juga dimasukkan ke dalam Hijaz. Sekali lagi ya, dalam tradisi biasanya Tihamah masuk Hijaz. Makanya kalau dikatakan Nabi lahir di Tihamah, benar nggak? Ya benar, nggak salah juga, gitu loh. Ya, karena termasuk bagian Hijaz. Dengan demikian, kawasan yang termasuk Hijaz membentang dari Teluk Aqobah di utara hingga Asir di selatan sepanjang 1.200 km dan lebarnya sekitar 500 km dari barat ke timur. Jadi kalau digambarkan itu ini. Nah, ini Teluk Aqobah itu ini. Ada Aqobah ini ya. Ini Teluk Aqobah di sini, Asir di sini. Nah, ini Asir, Suhul Asir di sini. Nah, pegunungan itu membentang dari sini sampai sini. Tadi panjangnya berapa? 1.200 km. Itu panjangnya. Sedangkan lebarnya berapa tadi? 500 km. Nah, karena memang panjang sekali gunung ini. Baik. Kemudian dengan demikian kawasan yang termasuk Hijaz ini udah dia. Ya. Kemudian di Hijaz itu ada kota-kota penting. Ada kota-kota penting di Hijaz karena memang ditinggali oleh manusia di situ, bahkan ada yang menjadi tempat subur yaitu Khaybar. Kota-kota penting di Hijaz ada Mekah, Madinah, Khaybar dan Wadi Al-Qura. Khaybar di utara Madinah, Wadi Al-Qura juga di utara Madinah. Hijaz menghubungkan jalur darat perdagangan timur dan barat mulai dari Yaman hingga Palestina yang terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan di Laut Mediterania.
Nah, ini Hijaz. Makanya kalau diperhatikan nanti semua lokasi-lokasi perjalanan dagang itu lewatnya bukan lewat bagian tengah Najd ini. Misalnya dari Yaman, ya kan? Dari Yaman mau ke Syam, ya. Namanya ilaf rihlata syita wasayif. Hanya di musim dingin dan musim panas. Nah, di musim dingin dan di musim panas itu ini tidak lewat di bagian tengah. Nah, kalau lewat di bagian tengah itu tentu akan memakan satu waktu yang lama dan medan yang sulit. Nah, gitu. Maka lewatnya di bagian pinggir-pinggir ini. Bagian pinggir-pinggir ini lewatnya di sebelah sini, di pinggiran Laut Merah. Baik. Sudah, itu kurang lebih dari gambarannya tentang geografi dan topografi, dan mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang sudah pernah belajar ini. Sebelum kita mungkin sambung ke materi berikutnya tentang kabilah-kabilah Arab, ada yang ingin didiskusikan? Fadhol, silakan. Tidak ada? Nah, secara lokasi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang kabilah-kabilah Arab. Nah, bicara kabilah-kabilah Arab ini sebenarnya ya gampang-gampang susah, ini ya. Tapi insya Allah mudah kalau kita mau betul-betul mencermatinya. Mudah insya Allah. Baik. Pertama kita bicara tentang asal-usulnya dulu. Asal-usul orang Arab. Orang Arab itu dibagi oleh para ulama dengan 3 bagian. Nah, kita bicarakan Arab karena memang 3. Nah, 3. Pertama adalah ini Al-Arab Al-Ba'idah. Pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah, orang Arab sebelum zaman Nabi Ismail yang keturunannya tidak didapatkan di zaman sekarang kecuali hanya kisah-kisahnya saja. Nah, ini orang Arab, asli orang Arab, tetapi mereka tidak ada keturunannya karena mereka habis. Sekarang nggak ada keturunannya. Maka dikenal dengan Ba'idah yang sudah musnah. Nah, gitu. Itu kaum Ad. Kaum Ad berarti kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud. Kaum Samud berarti kaumnya Nabi Salih. Nah, dan masih ada yang lain. Ada Umaim, Tasam, Amalikah, Jasim, kemudian Abdud Dakham, dan seterusnya. Ini nama-nama kabilah-kabilah ini sekarang sudah tidak ada. Gitu. Dulu sempat hidup. Nah, dulu sempat hidup, cuma sekarang tidak ada karena sudah hilang. Karena Nabi Arab itu ada berapa? Nabi Arab itu ada berapa? Nabi yang dari asli orang Arab. 1, Nabi Muhammad jelas. Terus Nabi siapa lagi? Bukan Arab asli. Nabi Ismail bukan Arab asli. Bukan Nabi Ismail. Nabi ini, Nabi apa kaum Ad tadi? Nabi siapa kaum Ad ini? Nabi Hud. Nabi Hud itu Nabi Arab. Ini Samud. Samud kaumnya Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh itu orang Arab. Nabi Hud juga orang Arab. Maka perhatikan, cerita-cerita Israiliyat tentang nabi-nabi Arab ini nggak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada sangat sedikit sekali. Sangat amat sedikit sekali. Nah, gitu. Jadi ini pernah dulu ada orang Arab ini hidup, cuma sekarang sudah tidak ada bekasnya. Jejak peninggalan dari keturunannya tidak ada. Yang orangnya sudah nggak ada, cuma tinggal kisah-kisah dan lokasi mungkin masih ada. Yang pertama. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah yang kedua. Yaitu orang Arab sebelum zaman Nabi Ismail alaihissalam yang masih murni dan belum ada pencampuran. Keturunan mereka masih ada. Mereka sering disebut dengan Qahton. Mereka sering disebut dengan Qahton. Maka orang-orang Qahton, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki jalur ke nenek moyang yang masih asli Arab. Asli Arab. Salah satunya adalah Saba. Nah, Saba. Kita tahu ya, Saba. Kelihatan ya? Oh, kurang besar nih kayaknya. Saba. Saba itu di dalam Al-Quran ada. Salah satu surat namanya Saba. Saba itu wilayahnya Yaman. Maka nanti kita akan bicara sejarah Jazirah Arab itu adalah sejarah yang bermuara seputar negeri Yaman. Karena asli awalnya di situ. Titik awal asli dalam lokasi yang dihuni oleh masyarakat Jazirah Arab itu ada di Sabah.
gitu. Ada di Yaman. Kalau negara kita sekarang ada di Yaman. Itu adalah titik asli masyarakat orang Arab asli dari situ. Nah, gitu. Itu namanya orang Arab Aribah. Mereka hidup sebelum zaman Nabi Ismail alaihi salam. Nah, berikutnya yang terakhir ini yang paling banyak, al-Arab al-Musta'ribah. Orang Arab Aribah, orang Arab asli terus bercampur dengan Nabi Ismail dan akhirnya kemudian menurunkan keturunan yang kemudian disebut dengan Arab Musta'ribah yang diarabkan, bukan Arab asli. Kenapa? Karena Nabi Ismail orang Arab asli bukan. Gitu. Nah, Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Lahirnya di mana? Nabi Ibrahim lahirnya di Babil, Irak. Nah, Babilonia, Irak. Kemudian ibunda Nabi Ismail siapa berarti? Siti Hajar. Nah, Siti Hajar berasal dari bukan, itu terlalu turun. Kalau Hajar, Bunda Hajar dari Mesir berarti Afrika. Gitu. Bunda Hajar Afrika, Nabi Ibrahim Babil, lahirnya di Babil, di Irak. Masuk Asia ya, Irak ya. Ya, berarti Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, orang Mesir, orang Afrika, nikah, lahirlah Nabi Ismail. Berarti ini Arab asli bukan? Bukan, gitu. Cuma Nabi Ismail kemudian menikah dengan seorang perempuan dari suku apa? Nih, ingat nama-namanya ini. Suku apa ini? Suku Jurhum. Ini ya, menikah dengan suku Jurhum. Di sini. Menikah dengan suku Jurhum. Jurhum itu orang Arab asli. Suku Jurhum itu orang Arab asli. Karena dia orang Arab asli, karena tidak ada percampuran. Nabi Ismail ini bukan orang Arab asli. Kemudian menikah. Keturunannya nanti ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek Nabi yang ke-21. Namanya Adnan. Maka orang-orang ini disebut dengan Adnaniyun. Gitu. Mudah-mudahan bisa Jadi ada dua ya. Jadi ada kalau sekarang itu ada dua. Ada Qahtaniyun, orang yang masih Arab asli, tidak ada percampuran dari orang luar. Ada yang Adnaniyun. Adnaniyun dia orang Arab, tapi dia sudah ada percampuran dengan non-Arab. Gitu ya. Ini kurang lebih petanya apa? Nggak kelihatan nih. Opo ini. Ini cuma ingin saya garis bawah ini tadi ya. Ini yang Al-Arab Al-Aribah ini. Ini orang Arab yang sudah nggak ada ini di sini. Yang Adnan itu ini Adnan. Nah, ini Adnan yang tengah ini. Dari Adnan ini nanti turun ke bawah. Ini sampai ada Quraisy. Quraisy di sini Quraisy. Ya, Quraisy di sini nih. Ini Qahtan. Qahtan ini yang tadi orang-orang Yaman tadi. Ini turun dari Himyan, Kihlan, terus turun ke bawah. Nah, kalau pusing nggak usah dibaca. Kita masuk ke ini Arab Adnaniyah. Jadi Arab Musta'ribah atau keturunan Nabi Ismail berasal dari Mekah. Mereka lalu menyebar ke berbagai kawasan di semenanjung Arabia. Jadi kalau kita tahu ada orang keturunan Rasul gitu misalnya ya, Habib gitu misal, maka dia bukan orang Arab asli, tapi Arab Musta'ribah. Dia bukan asli Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail gitu. Nabi Ismail bukan orang Arab asli. Ya kita sekarang kan menganggap Mesir itu negara Arab atau negara Afrika itu? Afrika. Tapi orang kadang-kadang iya, dia lokasinya di benua Afrika, tapi kan orang yang nggak paham dia mengira itu negara Arab. Ya kan? Padahal itu Afrika itu bukan Arab, itu udah di luar jazirah Arab itu kan. Jadi dari jazirah Arab. Karena tadi ada percampuran di situ. Adnan merupakan kakek ke-21 Rasulullah SAW, merupakan moyang bangsa Arab yang menurunkan kabilah-kabilah besar hingga kini. Kabilah-kabilah Arab kemudian dikenal dengan keturunan Robi'ah. Ini menempati daerah timur Jazirah Arab dan Mudhar menempati daerah tengah sampai ke utara Jazirah Arab yang merupakan putra Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Taib. Udah, itu kurang lebih tentang asal usul orang Arabnya. Asal usulnya seperti itu kurang lebih. Ada yang ingin dibicarakan mungkin atau kita diskusikan? Ngobrol silakan. Tidak ada? Baik, kalau kita sekarang masuk ke sejarah ringkas Jazirah Arab. Jadi kita akan bicara tentang sejarah ringkas Jazirah Arab. Ini banyak bersinggungan dengan Al-Quran. Nah, ini akan banyak bersinggungan dengan Al-Quran, dan ini setidaknya Nabi juga menitikkan ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi yang itu disebutkan dalam hadis juga. Sehingga ini perlu untuk kita pelajari juga sehingga kita bisa memahami bagaimana apa saja yang terjadi di Jazirah Arab sebelumnya. Saya tidak bahas terlalu panjang ya. Ini kalau panjang mungkin waktunya nggak cukup. Nah, ini yang akan kita pelajari ini diambil dari beberapa kitab ini. Ada As-Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisam, Tafsir At-Tabari surah Al-Fil saja, kemudian Muluku Himyar wa Aqbalul Yaman wa Syarhuhal Musamma Khulasatus Sirah Al-Jami'ah li Ajaibin Mulukit Tubabi'ah, kemudian As-Sirah Nabawiyah Tariq Suwaidan dan seterusnya. Baik. Sejarah Jazirah Arab kita mulai dari kita ambil kisahnya dari Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar, gitu. Ini mungkin sudah pada tahu ini ya. Ini sudah pada tahu mungkin ada yang masih belum bisa menyeluruh memahami tentang kisah Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar. Jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, dengan kemudian saat Nabi Ibrahim dakwah ke Mesir, Sarah itu parasnya cantik, gitu. Makanya kemudian diambil paksa sama raja. Rajanya itu yang mana ya? Raja itu kalau bahasa kita mungkin psiko gitu ya orangnya. Psikopat gitu mungkin ya. Karena dia itu mengambil wanita-wanita yang sudah nikah. Yang sudah dinikah itu yang diambil sama raja. Wanita yang perawan-perawan nggak diambil. Kenapa? Ini perempuan sudah dinikahi mesti dia punya keistimewaan di mata suaminya. Saya juga ingin menikmati keistimewaan itu. Oh, ini rajanya psiko benar kalau ini. Nah, kemudian itulah kenapa Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa ini? Nabi Ibrahim nggak jawab istri, tapi hadihi ukhti. Ini saudara perempuanku. Tapi saudara perempuan seagama. Ya. Maka ini salah satu hal yang Nabi Ibrahim dengan ketawaduannya menilai sebuah kebohongan, padahal ulama sepakat itu bukan kebohongan. Itu namanya al-mudaroh. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya namanya al-mudaroh. Kemudian singkat cerita, rajanya tidak bisa menyentuh Sarah, gitu. Akhirnya setiap menyentuh Sarah langsung dia tidak bisa bergerak kayak orang stroke gitu. Maka kemudian raja berjanji, udah saya berjanji tidak akan nyentuh kamu. Kemudian rajanya bilang, ini orang ini bukan manusia ini, orang ini jin ini. Saya ingin nyentuh dia nggak bisa. Kasih dia hadiah. Dikasihlah hadiah. Hadiahnya Hajar. Gitu. Dikasih hadiah Hajar, kemudian nanti Nabi Hajar sebenarnya bukan budak dia sebenarnya. Cuma ya tadi karena dia rajanya cukup zolim ya. Cukup zolim, nanti bisa ditelusuri di riwayat sejarahnya. Katanya ini sebenarnya ada waktu khusus sebenarnya kita belajar para nabi dan rasul. Ya, ada waktu khusus sehingga kita bisa memahaminya dengan utuh. Dan singkat cerita Nabi Ibrahim, Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, dimerdekakan dan diberikan kepada Nabi Ibrahim, dimerdekakan sama Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi sama Nabi Ibrahim, kemudian lahirlah Nabi Ismail, kita tahu itu. Sampai kepada titik Hajar kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama sang bayi yang masih belum lama lahir itu ke sebuah lembah namanya Mekah. Gitu. Mekah adalah lembah, makanya kita tahu bahwa lembah sering banjir. Kita Indonesia ini tadi aja hujannya belum tentu di semua tempat banjir. Kalau Mekah itu banjirnya cepat. Kenapa? Karena dia lembah, wadi dia adalah bentuknya lembah. Makanya di kisah nanti Ka'bah itu hampir ada beberapa batu yang mulai terkelupas itu ya karena memang faktor banjir tadi. Sedikit hujan mudah banjir.
Nah, nah kemudian berarti kisahnya sudah ya, Nabi Ibrahim, Hajar alaihi wassalam, dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu berada di lembah Mekah. Di satu sisi terjadilah sebuah kejadian yang di luar kehendak, di luar kemampuan manusia semua. Apa itu? Hancurnya bendungan Ma'rib. Ini bendungan. Bicara bendungan Ma'rib mungkin kurang familiar ya. Bendungan Ma'rib itu dia dari Sabak. Sabak kita tahu bahwa salah satu surat dalam Quran namanya surat Sabak. Bahkan Allah katakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sabak itu bahkan jadi tanda kebesaran Allah. Sabak itu jadi tanda kebesaran Allah. Kita juga sering dengar doa kan? Doa Allahumma ja'al bilada Indonesia. Gimana? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kalimat di dalam Al-Qur'an menggambarkan keadaan negeri Sabak. Negeri Sabak itu jalan, kalau di jalan itu kanan kirinya ini pohon. Nah, pohon sangat rindang, bahkan sampai disebutkan kalau orang di bawah pohon itu tidak terkena sinar matahari karena rindangnya pohon itu. Buahnya jangan tanya. Kalau dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, buahnya itu tidak ada yang busuk. Masya Allah. Buahnya tidak ada lalat. Masya Allah. Orang kalau mau ngambil buah, nggak usah metik gitu. Dia bawalah miktal atau bawa sebuah keranjang itu di atas kepala. Jalanlah di bawah pohon itu, keluar dari pohon itu sudah penuh sama buah. Jadi buahnya itu pendek-pendek, tidak tinggi-tinggi, dan sangat banyak. Dan seterusnya. Itu ada riwayat-riwayat seperti itu disebutkan oleh para ulama tafsir. Artinya memang Sabak sebuah negeri yang luar biasa makmur. Disuruh sama Allah, fashkuru lah, bersyukur kepada Allah. Nah, gitu. Tapi orang-orang Sabak pada nggak mau bersyukur. Akhirnya dihancurkan sumber kebutuhan mereka dengan tanaman, yaitu bendungan tadi. Karena kan kebun butuh irigasi dan perairan. Dari mana? Dari Saddu Ma'rib, dari bendungan Ma'rib. Mereka suruh syukur, nggak mau syukur, dihancurkan bendungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Hancur, banjir. Setelah banjir yang terjadi apa? Setelah banjir yang terjadi adalah tidak bisa tumbuh di negeri Sabak tanaman seperti sebelumnya. Yang bisa tumbuh cuma tanaman-tanaman yang rasanya pahit. Nah, gitu. Sehingga dalam kasus ini membuat orang-orang tidak nyaman tinggal di Sabak. Nah, gitu. Sehingga karena tidak nyaman di Sabak, keluarlah beberapa kabilah dari Sabak, gitu loh, keluar untuk mencari tempat yang lebih nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Ini ada Thaqif, itu ke Taif. Ini nama kabilah. Ada Manadhirah, ini ke Persia. Ini ada Ghassan, ini ke Romawi. Jurhum, ini ke Mekah. Jurhum ini ke Mekah. Jurhum melewati pinggiran Laut Merah. Nanti pinggiran Laut Merah, sesampai di tempat lokasi yang sejajar dengan Mekah, melihat di bagian atas itu ada burung-burung yang berputar. Dalam ilmu padang pasir, kalau ada burung-burung yang berputar gitu, itu tanda di bawahnya ada sumber mata air. Nah, setahu mereka, itu lembah tidak ada sumber airnya. Nah, akhirnya mereka kirim utusan, mengecek keadaan, nggak taunya benar di sana ada sumber air, yaitu air Zam-Zam. Nah, akhirnya suku Jurhum izin tinggal di situ, menggunakan air itu dengan imbalan yang akan diberikan kepada perempuan yaitu Saroh dan anaknya yaitu Ismail secara bertahap. Gitu. Nah, nanti putri dari kepala suku Jurhum inilah ya nanti akan menikah dengan Nabi Ismail. Nah, kemudian turun menurun dan turun menurun. Bisa digambarkan ya? Belum. Belum. Sebelum.
Ya, itu kan kisah sendiri. Kalau kalau film kan nggak mungkin langsung 2 slide gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi apa namanya, scan-nya ya. Sign-nya ini satu di sini, terus nanti apa kalau di film itu ada cerita ini, kemudian pindah ke cerita ini, terus ketemu gitu. Kalau di film-film modelnya gitu. Baik, itu nah, berarti sekarang suku Jurhum tinggal di Mekah. Oke, suku Jurhum tinggal di Mekah dan di sana ada Nabi Ismail dan Bunda Hajar alaihi wassalatu wassalam. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Sekarang penguasa Mekah. Jadi kita tadi tahu bahwa Mekah itu kondisinya dikuasai sama suku apa? Jurhum. Sama suku Jurhum. Nah, singkat cerita, suku Jurhum ini kan berarti suku Jurhum tinggal di sana ada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim 3 atau 4 kali datang ke Mekah. Kemudian syariat haji mulai disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Sehingga orang-orang datang ke Mekah. Nah, ketika orang-orang datang ke Mekah untuk haji dan seterusnya, ini tentu mulai menggeliat perekonomian Mekah. Nah, Khuza'ah ini merasa ingin menguasai situ karena Khuza'ah lokasinya tidak jauh dari mana, dari Mekah itu. Titik lembah Mekah itu Khuza'ah nggak jauh. Makanya Khuza'ah menyiapkan pasukan untuk menguasai kota Mekah. Sampai disebutkan terjadi peperangan kecil meskipun tidak terlalu besar, tapi suku Jurhum ini memang tidak siap perang. Akhirnya kemudian sebagian meninggalkan Mekah, sebagian menetap di Mekah. Yang meninggalkan Mekah ini berpikir, wah ini sumber utama awal kehidupan Mekah ini ada di mata air ini, gitu. Makanya orang-orang Jurhum yang dia keluar dari Mekah, mereka tutup sumur Zam-Zamnya. Jadi sumur Zam-Zam sempat tertutup sumbernya. Ditemukan kembali sama kakek Nabi. Nanti kakek Nabi yang menemukan, Abdul Muttalib. Nah, gitu. Dan kenapa ditutup? Ya karena tadi Jurhum pengen, ini Khuza'ah pada nggak betah sih di sini, nggak betah lama. Kan sumbernya di sini, tutup sumbernya. Ngiranya gitu, tapi nggak tahu ya ternyata Khuza'ah berkuasa bertahun-tahun di situ. Ya, sehingga kemudian sejak penyerangan itu Khuza'ah akhirnya menguasai kota Mekah. Nah, salah satu pemimpin Khuza'ah namanya ini nih, Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai adalah sosok laki-laki yang pernah Nabi sabdakan. Nah, ini masuk ke hadis juga. Gitu. Nabi katakan, aku melihat Amr bin Luhai di dalam neraka. Nah, gitu. Dia sedang menyeret ususnya, ya jurru qusbahu. Dia menyeret ususnya di neraka. Nah, gitu. Dan siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai adalah sosok orang yang mengubah syariat Nabi Ibrahim. Ya, mengubah syariat Nabi Ibrahim. Syariat apa? Syariat masalah awalnya bermula saat Amr bin Luhai itu ke Syam untuk dagang. Orang Khuza'ah ke Syam untuk dagang. Di Syam ketemu sama suku yang nyembah patung. Gitu. Ditanya, loh kok nyembah patung, mau ngapain ini? Oh kami nyembah patung ini untuk minta hujan. Kata-kata hujan itulah kemudian yang menggugah Amr bin Luhai langsung mikir Mekah. Oh emang bisa turun hujan? Ya bisa. Nah, kejadiannya pada saat itu ya turun hujan gitu. Ya turun hujan maklum loh di Syam yang turun hujan gitu kan ya. Nah, turun hujannya di Syam, di wilayah utara. Syam itu sekarang 4 negara ya. Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah. Nah, ini 4 negara ini dulu satu wilayah namanya Syam. Iya di Syam pada saat itu turun hujan. Enggak usah nyembah patung aja juga turun hujan gitu ya. Karena tertarik dengan itu Amr bin Luhai bilang, ya udahlah, tolong saya buatkan patung ini satu. Masya Allah. Jadi Tuhannya copy paste ini. Mereka orang Syam sudah punya Tuhan, ini minta dikopiin.
Akhirnya patung itu dibawa ke Mekah gitu. Patung itu kemudian dikenal di masa kenabian dengan nama Hubal. Nah, Hubal adalah patung berhala pertama yang disembah masyarakat Mekah. Itu Hubal. Lah kemudian ini mulai ada unsur kesyirikan di sini karena menyembah kepada patung, meminta kepada patung. Nah, maka kemudian mulai menggeliat tentang masalah pembuatan patung-patung ini. Maka ada patung Lata, ada patung Uzza, ada patung Manah, ada patung Isaf, ada patung Nailah, Wud, Ya'uq, Nasr, dan seterusnya. Itu patung-patung itu muncul menggeliat di situ. Nah, gitu. Pembuatan patung. Bahkan di Mekah, di sekitar Ka'bah dibuat patung besar. Kemudian masing-masing orang hendaklah membuat patung-patung kecil taruh di rumahnya. Gitu ya, sampai seperti itu. Bahkan sampai ngeyel sih, sampai kejahiliahannya itu, kebodohannya si Amr bin Luhai ini, itu sampai kemudian membuat sebuah langkah yang sangat berani. Apa itu? Mengubah lafal talbiyah. Kita tahu ya lafal talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafal talbiyah diajarkan Nabi Ibrahim. Lafal talbiyah ini kalau dipakai, lafal talbiyah ini sudah langsung menyalahkan penyembahan kepada patung. Kalau lafal talbiyah ini seperti lafal talbiyah yang tadi kita baca atau lafal talbiyah di zaman Nabi Ibrahim, itu lafal talbiyah yang menganulir semua penyembahan patung. Padahal Amr bin Luhai suruh nyembah patung kepada orang Arab. Maka Amr bin Luhai sampai berani mengubah apa? Lafal talbiyah. Diganti gimana? Diganti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarkan tamlikuhu wa ma malak, gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Kemudian apa tadi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu ya. Aku penuhi panggilanmu wahai Allah yang la syarika lak, yang tidak ada sekutu bagimu. Ditambahi sama Amr bin Luhai, illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Kecuali memang sekutu itu memang pantas disandingkan denganmu, engkau memiliki yang dia miliki, dia memiliki yang engkau miliki. Nah, gitu. Ini kan udah parah ini nih. Ya, bisa dikatakan cukup berani sekali. Maka nanti ada kalau kita paham, kalau kita lihat mungkin di beberapa materi sudah disampaikan sama Ustaz Eko sama Ustaz Farizal ya tentang kejahiliahan, terutama dari sisi ibadah haji dan juga penyembahan kepada Allah. Nah, ini yang mengawali itu semuanya adalah Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini. Baik. Sudah? Nah, kita berhenti di sini berarti. Kita berhenti di sini bahwa masyarakat Mekah adalah masyarakat yang dia menyembah kepada berhala. Sosok Amr bin Luhai inilah yang kemudian mengawali dalam kesesatan itu. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin diperbincangkan, Allah silakan. Yang online juga boleh, silakan langsung buka mic saja. Tidak ada? Baik. Nah, sekarang kita ada. Tidak ada. Masih ada. Itu nanti Fathu Mekah. Fathu Mekah. Fathu Mekah Nabi naik keledai sambil megang tongkat, terus sambil bahasa Jawanya dudul itu ya. Dorong pakai tongkatnya tadi sambil jalan itu ada 360 ya. 360 350 patung di sekitar Ka'bah itu. Nabi jalan dan Nabi dorong patung-patung itu kemudian jatuh sampai mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya.
Bahkan Nabi sebenarnya awalnya mau masuk Ka'bah, kemudian Nabi sempat keluar. Karena di dalamnya ada patung, ada lukisan, dan seterusnya. Dikeluarkan semua, Nabi baru masuk, kemudian Nabi sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Itu nanti di kejadian Fathu Mekah. Kalau bersihnya Ka'bah dari patung. Nah, gitu. Nanti tahun 8 Hijriah. Baik. Sekarang kita pindah sisi sebentar. Kita berpindah. Ini sisi Mekah kita stop dulu ya. Sisi Mekah kita stop dulu sampai di sini. Nah, nanti kita akan sambung ke sisi ini. Kita masuk ke sisi yang lain, nanti akan saling berhubungan, saling nyambung nanti kisahnya. Nah, kita sekarang bicara tentang Yahudi. Yahudi berpindah dari Syam ke Yathrib atau Madinah karena ditindas di Syam oleh Romawi. Nah, ini kisahnya panjang. Sejarah Bani Israel atau sejarah Yahudi itu cukup panjang ya. Nah, pada intinya memang karena Palestina atau Syam itu secara administrasi dia di bawah Romawi. Nah, dia di bawah Romawi, terutama Romawi Timur. Nah, Romawi Timur itu secara keyakinan itu lebih kepada Nasrani. Yahudi bertentangan dengan Nasrani, gitu. Nah, di satu sisi, tapi Yahudinya juga bandel juga orang Yahudi itu memang. Yahudi itu juga orangnya kayak gitu, itu orang Yahudi. Janji nggak bisa nepati, diamanahi khianat, ya gitu itulah Yahudi memang. Gitu. Nah, sampai kemudian Kaisar Romawi itu kemudian menyiksa, menindas mereka akhirnya lari dari Syam, dari Palestina, kemudian lari kemana? Ke Yathrib. Yathrib itu adalah nama kuno dari kota Madinah. Namanya apa? Yathrib. Itu nama kunonya namanya Yathrib. Nah, kenapa mereka tinggal di Yathrib? Nah, karena ciri-ciri kota Madinah itu adalah ciri-ciri yang sama disebutkan di dalam kitab Taurat. Bahwa tempat ini akan jadi tempat hijrah Nabi terakhir. Jadi Yahudi itu benar-benar mengenal Nabi. Bahkan Allah menggambarkan dengan gambaran yang lebih betul-betul jelas. Nah, Yahudi mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka dengan baik. Nah, gitu. Di sini yang sudah berkeluarga siapa sih yang nggak kenal dengan anaknya? Jadi, saya ini punya teman di Jawa sana itu. Dia itu kakak adik, kembar. Namanya Rino dan Riko. Orangnya itu secara face itu mirip betul. Bedanya cuma di bawah sini. Bawah telinga sini satunya ada tai lalatnya, satunya enggak. Orang kalau cuma lihat face-nya gitu doang, mana yang Rino, mana yang Riko, saya juga bingung. Mana yang Rino, mana yang Riko. Tapi bapak ibunya nggak pernah salah. Kalau kita kan cek dulu coba di bawah telinganya tuh yang ada tai lalatnya tuh yang mana? Oh, ini ada tai lalatnya. Oh, ini Rino. Oh, nggak ada. Oh, ini Riko. Gitu kok. Tapi orang tuanya tidak salah mengenali anaknya. Meskipun kembar. Masya Allah. Nah, Yahudi itu mengenali ciri-ciri Nabi dan benar-benar yakin dengan ciri-ciri tersebut persis seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Nah, kenapa mereka tidak beriman? Itu faktornya faktor X, itu faktor kepentingan, faktor yang lain. Tapi secara ilmu mereka tahu. Itulah kenapa mereka disebut dengan al-maghdubi alaihim. Maka kita kan membaca dalam setiap sholat kita, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah Yahudi. Nah, waladhdallin, yang dimaksud dengan waladhdallin adalah Nasrani. Kenapa orang Yahudi disebut al-maghdubi alaihim? Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Mereka tahu itu Nabi. Mereka paham betul itu Nabi. Mereka kenal betul itu Nabi. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Terus orang Nasrani, kenapa dikatakan ad-dhalin oleh Quran? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kebalikan ini. Nah, Yahudi punya ilmu, tidak diamalkan. Nasrani beramal, nggak pakai ilmu. Nah, dan dua-duanya tercela dalam Quran. Kita sebagai umat Islam diajari belajar, kuasai, pelajari ilmu, amalkan ilmu. Nah, gitu. Ya, ini diajarkan Islam kepada kita. Baik.
Jadi kita yang Yahudi cuma saya potret itu aja ya, karena khawatir terlalu panjang. Sejarah Yahudi sendiri itu ada. Pada intinya kisahnya yang kita bahas di sore ini, Yahudi berpindah dari Syam, kemudian mereka tinggal di Yathrib. Nah, mereka tinggal di Yathrib. Nah, kita sekarang bergeser ke arah Yaman. Bergeser ke arah Yaman. Nah, di Yaman itu dulu Yaman ada kerajaan namanya kerajaan Himyar. Ya, ada kerajaan Himyar, itu kerajaan orang Arab asli pada zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada itu lokasi dan peninggalannya. Kerajaan Himyar itu salah satu tokohnya namanya Robi'ah bin Nasr. Robi'ah bin Nasr di dalam Quran disebut dengan kata Tubba'. Ingat ya nanti kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca Al-Qur'an, antum akan dapatkan kata Tubba'. Itu. Kata Tubba' seperti dalam misalnya surat Qaf, surat yang ke-50. Nah, itu disebutkan kata Tubba'. Yang dimaksud dengan Tubba' siapa? Robi'ah bin Nasr. Yang dimaksud dengan Tubba' siapa? Tubba' itu adalah raja Yaman. Nah, jadi Tubba' itu sebuah gelar yang alamatkan, disematkan kepada Raja Yaman. Nah, gitu. Kerajaan Yaman. Sebagaimana juga sama. Raja Najasyi. Najasyi itu bukan nama. Najasyi adalah sebuah gelar yang disematkan kepada Raja Habasyah, Ethiopia. Nah, itu. Fir'aun, tamam. Kisra itu juga gelar. Nah, disematkan kepada Raja Persia. Firaun itu juga gelar raja, disematkan kepada Raja Mesir. Kemudian Qaisar. Qaisar itu adalah sebuah gelar yang disematkan kepada Raja Romawi. Bethlaimus itu adalah sebuah gelar yang dialamatkan kepada Raja Hindia dan seterusnya. Nah, ini sama, Tubba seperti itu. Nah, kisahnya itu nanti Robi'ah bin Nasr, Robi'ah bin Nasr ini kemudian melihat dalam mimpinya, ya, melihat dalam mimpi, di mimpi yang gelap tiba-tiba keluar api dan seterusnya. Kemudian di sana nanti muncul ahli takwil, ya, di sana ada ahli takwil mimpi di masa Robi'ah bin Nasr ini, kemudian mentakwilkan, yang ditakwilkan takwilnya sama, ada dua orang memberikan takwil di waktu yang berbeda dan takwilnya mirip, nggak sama tapi mirip, ada kemiripannya. Nah, salah satunya nanti mentakwilkan mentakwilkan isyarat adanya Nabi. Nah, ini kisahnya panjang, ada Syirk, ada Sutaih dan seterusnya. Nah, pada intinya Robi'ah bin Nasr ini kemudian melihat, ini pada intinya kerajaanmu ini akan dikuasai sama orang Afrika. Kerajaanmu ini akan dikuasai sama orang Afrika. Makanya kemudian Robi'ah bin Nasr dan sebagian keluarga besar pindah ke arah Syam. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, salah satu keluarga dari Robi'ah bin Nasr ini namanya As'ad Abu Karab Al-Himyari. As'ad Abu Karab Al-Himyari atau dikenal juga dengan nama As'ad Al-Kamil. As'ad ini ketika itu jadi Raja Yaman. As'ad ketika itu jadi Raja Tubba, kemudian melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ya kan? Berarti dari Yaman ya, Yaman Selatan, naik ke arah mana? Ke arah Syam. Nah, ketika melakukan perjalanan dagang ke Syam, As'ad itu menitipkan putranya ke Yathrib. Kan dari Yaman naik ke atas ke utara, itu kan nanti ada melewati Mekah, melewati Madinah. Nah, ketika di Madinah, itu As'ad menitipkan anaknya di situ. Kemudian dia tinggal ke Syam, dagang. Nah, anaknya ini ada cekcok dengan orang Yathrib masalah perdagangan. Kemudian dibunuh. Anaknya dibunuh di Yathrib. Nah, mendengar itu As'ad turun. As'ad bahkan membentuk pasukan, kemudian menyerang Yathrib. Peranglah terjadi di situ. Gitu. Terjadi peperangan di situ. Perang dengan Yahudi yang ada di Yathrib, Yahudi yang tinggal di Yathrib. Nah, singkat cerita, As'ad ini terkagum-kagum dan terheran-heran dengan kelakuan orang-orang Madinah, Yahudi ini. Paginya perang, siangnya perang,
sorenya perang. Malam harinya orang Yahudi yang tinggal di Yathrib itu kirim bantuan kepada pasukannya As'ad. Dikasih makan, dikasih minum, yang sakit diobati. Sudah malam selesai pulang. Besok perang lagi. Siangnya perang lagi, sorenya perang lagi, malamnya kirim bantuan lagi. Makanya As'ad ini agama apa ini? Kok memperlakukan, karena dalam keyakinan Yahudi pada saat itu memang malam kan nggak boleh perang. Malam memang tidak boleh perang. Dalam keyakinan Yahudi, ajaran itu memang nggak boleh perang Pak, malam itu. Harus memberikan bantuan. Maka kemudian ketika malam hari datang bantuan itu, As'ad bilang, tolong datangkan orang yang alim di antara kalian. Nah, datanglah 2 orang Yahudi, rahib. Kalau bahasa kita ulama Yahudi datang ke hadapan siapa? As'ad Abu Karab al-Himyari ini. Ditanya, kok Anda memperlakukan kami seperti ini? Katanya, ajaran kami memerintahkan ini. Emang kalian menganut ajaran apa? Kami Yahudi. Lah Bapak ngapain di sini perang? Bahwa anakku dibunuh di sini. Nah, gitu. Anakku dibunuh. Saya mau membalas kebunuhan mau membalas kematian anakku. Membalas kematian anakku. Dan aku akan hancurkan kota ini. Kata Yahudi, Bapak nggak bisa, hancur kota ini nggak bisa. Kenapa? Kota ini mahjarun Nabi. Masya Allah. Jelas itu orang Yahudi mengatakan dalam riwayatnya jelas. Nanti silakan dilihat di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan referensinya tadi. Tempat ini mahjarun Nabi, tempat terakhir hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi terakhir, tempat terakhir hijrah Nabi yang terakhir. Nggak bisa, Anda hancurkan nggak bisa. Terus gimana? Ya Anda nggak bisa, kalau Anda mau gini terus ya udah. Nah, akhirnya kemudian ada dialog di sana antara 2 rahib Yahudi dengan As'ad ini, As'ad al-Himyari ini. Kemudian terjadi, akhirnya kemudian As'ad memaafkan orang Yahudi tadi. Nah, dengan syarat ada 1 atau 2 orang tokoh Yahudi yang ikut As'ad jadi penasehat. Oke, akhirnya dibawalah ini, makanya membawa 2 rahib Yahudi ke Yaman. Di tengah jalan ketemu sama suku Hudzail. Suku Hudzail ini ketika itu masuk suku yang tidak suka dengan Yaman. Suku Hudzail, perjalanan pulang kan udah ini selesai, pulang ke selatan, pulang ke Yaman, di tengah jalan ketemu sama Hudzail. Hudzail itu nggak suka sama Yaman. Maka Hudzail kemudian bilang, oh kalian dari Yaman ya? Iya. Mana tokoh kalian? Ini As'ad datang. Kemudian Bani Hudzail, suku Hudzail ini bilang, mau nggak kamu tak kasih tahu tempat perhiasan, tempat emas, tempat perak, tempat permata, tempat intan. Yang di sana ditimbun banyak sekali harta perhiasan. Wow, As'ad, oh ya mau dong. Mana? Di mana? Hudzail bilang, kamu jalan terus ke selatan. Nanti di sana ada bangunan. Bangunan itu nanti kamu robohkan. Di bawahnya itu ada perhiasan. Bangunan yang dimaksud adalah Ka'bah. Kenapa? Karena Hudzail tidak suka sama As'ad, sama Yaman. Ya karena ada kisahnya sendiri ya. Nanti itu terlalu panjang. Pada intinya tidak suka. Kemudian kalau ini As'ad melakukan ini, itu kan justru malah jadi problem, masalah besar itu. Akhirnya kemudian, oh ya. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Mekah, ketika dalam perjalanan As'ad ini tanya sama 2 pendeta rahib tadi. Itu tadi suku Hudzail itu gimana? Emang kenapa suku Hudzail bilang apa? Katanya di depan itu ada sebuah bangunan yang disembah dan banyak orang yang melakukan kegiatan di sekitar situ, ibadah di situ, itu di bawahnya katanya banyak perhiasannya, banyak intan permatanya. Kata 2 rahib Yahudi tadi, demi Allah, tidak ada tempat di bumi ini yang lebih mulia daripada bangunan itu. Dia itu cuma ingin apa? Dia itu cuma ingin menipumu saja. Oh gitu. Wah, gitu kan ya. Terus apa yang harus aku lakukan saat aku masuk ke sana? Kata kata 2 rahib Yahudi tadi, ya kamu lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu. Apa? Ya sana masuk, tawaf, kemudian cukur rambut, kasih makan dan seterusnya. Ya akhirnya karena dia sudah diangkat jadi penasehat kan, akhirnya As'ad melakukan itu.
masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, seperti umrah itulah, kemudian sampai memberi makan juga. Disebutkan di malam harinya selama 3 hari berturut-turut As'ad bermimpi kalau As'ad ini yang memakaikan kain Ka'bah. Itulah disebut dengan apa? Kiswah Ka'bah. Nah, gitu. Sehingga kiswah Ka'bah itu bukan dari Nabi Muhammad. Kiswah Ka'bah itu pertama kali dari As'ad Abu Bakar al-Himyari. Nah, gitu. Sehingga kemudian sampai kita kenal sekarang ya, meskipun bentuknya dulu nggak seperti sekarang, bentuk kiswahnya nggak seperti sekarang, hitam kemudian ada tulisan emas kekuningan itu nggak gitu. Dulu itu bentuknya kain putih tapi ada garis-garis garis-garis motifnya garis-garis gitu. Karena itu dulu kain terbaik yang dibawa sama As'ad. Nah, itu kain terbaik yang dibawa kemudian digunakan untuk menjadi kiswah Ka'bah. Nah, kemudian pulang dalam kondisi Ka'bah sudah dikasih kiswah atau kita menyebutnya apa? Kain ya, kain Ka'bah ya. Nah, sampai di Yaman, sampai di Yaman sekarang. Sampai di Yaman, penduduk Yaman itu awalnya penduduk Yaman itu pada saat itu agamanya adalah Majusi. Jadi Yaman itu di kasusnya ini Yaman itu secara administrasi di bawah Persia. Di bawah Persia. Persia itu notabene-nya adalah orang-orang yang beragama Majusi. Nah, gitu. Majusi adalah para penyembah api. Meskipun nanti setelah ini berubah-ubah. Nah, ketika As'ad bersama 2 Yahudi tadi masuk ke Yaman, As'ad ingin semua penduduk Yaman ini agamanya sama, Yahudi. Tapi gimana caranya? Ini sudah terlanjur keyakinannya Majusi. Ya. Didakwahkan, diajak untuk masuk ya, untuk mengikuti ajaran ini. Ini sekali lagi, ini Yahudi bukan Yahudi sekarang. Ini kalau di referensi tadi disebutkan Yahudinya masih Yahudi yang tauhid. Gitu. Yahudi yang masih bertauhid. Kenapa? Karena kisahnya, saya lewatkan tadi ya. Kisahnya itu ketika As'ad ini tawaf masuk ke Mekah kan, tawaf. Nah itu As'ad melihat 2 Yahudi ini nggak mau tawaf. Loh, Pak, kok nggak tawaf Pak? Oh, saya nggak boleh tawaf. Kenapa nggak boleh tawaf? Itu sekitar Ka'bah ada patung. Nah, gitu. Jadi dari sini kemudian dipahami bahwa Yahudi yang di kisah ini masih bertauhid. Nah, gitu. Yahudi yang sekarang ini sudah beribu-ribu abad yang lalu. Bisa diikuti ya? Enggak mumet. Tidak pusing. Oh, sudah 5:30. Masih lanjut nggak? Masih lanjut. Sampai jam berapa nih ya? Di flyer ini sampai jam berapa sih? Jam 6 ya? Bukan 5:30 ya? Oh, persannya jam. Baik. Nih, kita lanjutkan. Jadi penduduk Yaman ini menyembah api. Secara akidah keyakinan mereka pada saat itu Majusi. Nah, diajak untuk masuk kepada agama ajaran Yahudi ini, ya, mereka Majusi diajak untuk jadi Yahudi seperti 2 rohib ini. Maka kemudian yang terjadi adalah mereka menolak. Mereka justru menantang, kalau agama kalian benar, kita pakai penghakiman. Apa penghakiman? Penghakiman dalam tradisi orang Majusi. Majusi itu kan penyembah api. Nah, api itu disembah. Nah, api dia biar bisa terus menyala. Karena kalau redup mati, berarti Tuhannya mati. Gitu. Makanya dia harus menyala. Maka kalau menyala dia harus ada bahan bakar. Bahan bakar yang terus dikasih. Dan orang yang menaruh bahan bakar itu bukan orang sembarangan. Jadi katakan itu orang alimnya Majusi. Nah, gitu. Nah, pada masa itu ada bangunan. Ini salah satu, ya ini namanya, ya kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal. Tapi itulah keyakinan hawa dari bersumber dari nafsu itu seperti itu. Mereka punya rumah, punya bangunan gitu, atapnya terbuka, itu ada apinya bergejolak. Cara mereka kalau menghakimi itu, ini bangunan, ada apinya, itu di bangunan ini ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Nah, cara Majusi itu menghakimi, orang-orang itu berdiri di depan pintu.
Satu, misalnya ada orang satu dolim, satu didolimi. Dua orang berdiri di depan pintu. Kemudian di saat bersamaan, kemudian pintunya dibuka, krek gitu. Apinya nyembur. Nah, yang disembur sama api dia yang salah. Ya masuk akal nggak? Kalau kita ya api kemana berdasarkan dengan arah angin kan gitu. Nah, itu keyakinan Majusi seperti itu. Kita pakai penghakiman api, oke. Akhirnya dua rahib Yahudi tadi berdiri di satu pintu. Di satu pintu itu tokoh-tokoh Majusi. Gitu ya. Nah, di hari H yang sudah dijanjikan, semua orang berkumpul menyaksikan kejadian itu. Kemudian waktunya dibuka pintu, jret. Nah, yang disambur oleh api yang Majusi. Nah, itu Masya Allah. Itu Allah sudah mengendaki itu. Disembur yang kebakar yang Yahudi. Yahudinya apa? Yang Majusi. Tokoh Majusi yang terbakar. Dengan kejadian itu akhirnya mereka semua berpindah keyakinan. Sejak saat itu kemudian Yaman secara mayoritas masyarakat Yaman menganut agama Yahudi. Wallahu taala a'lam. Sampai sini mungkin ada ingin didiskusikan, ingin dibicarakan atau mungkin kurang jelas. Monggo silakan. Ya. Dia punya keyakinan. Ya, kalau kita benar kita nggak usah ragu. Kalau kita kayak Khalid ya, meskipun jangan ditiru ya Ustaz Nasib, kalau cerita ini bilang jangan ditiru. Kayak Khalid itu kan gitu. Nanti kalau muslim benar nih ada racun, minum nih racun. Gitu. Ya. Nah, bab masalah yakin itu wah mahal sekali. Mahal sekali keyakinan itu. Keyakinan ya istilahnya masih tahu Yahudi yang bertauhid tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin yang online ini? Tidak ada? Udah bisa dipaham ya? Mudah-mudahan suaranya masih bisa ini. Baik. Berikutnya kita bicara tentang keturunannya As'ad. As'ad meninggal, gitu ya. As'ad meninggal, kemudian ini masih sudah berarti Yaman sudah beragama Yahudi. Kalau di Mekah agamanya apa? Agama di Mekah adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ajaran Nabi Ibrahim. Mereka yang gitu. Cuma ada perubahan setelah masuknya siapa tadi? Amr bin Luhai. Nah, Mumtaz. Kita bicara tentang Yaman dulu. Lah Yaman, karena nanti kisah ini berakhir ya, kisah Jazirah Arab ini saya berhenti pas kisah Ashabul Fil. Nah, itu udah selesai berarti. Ashabul Fil atau tentaranya Abraha. Itu berarti sudah selesai. Kalau belum itu berarti belum selesai. Nah, Hasan itu adalah keturunannya As'ad Al-Kamil atau As'ad Abu Karab Al-Himyari. As'ad meninggal, kemudian turun, akhirnya kemudian ada salah satu anaknya namanya Hasan. Nah, Hasan ini merasa Hasan ini orangnya agak apa ya? Ya kalau bahasa yang agak songong atau songong enggak? Tahu songong enggak? Istilah songong itu tahu enggak? Agak belagu lah. Gitu ya. Agak belagu. Dia merasa dirinya karena dia cuma sekitar Yaman kan. Dia penguasa Yaman, dia merasa Yaman ini sudah cukup kuat menurut dia. Padahal kita tahu kerajaan Himyar itu seberapa besar. Bandingkan sama Persia Romawi coba. Nggak ada apa-apanya gitu loh. Wong Yaman sendiri sebelumnya aja masih di bawah pemerintahan administrasi Persia gitu. Nah, ini merasa karena dia cuma berada di sekitar Yaman merasa pasukan banyak, pasukan tiap hari latihan, merasa kuat. Maka Hasan mengatakan, kita ini di dunia ini yang memiliki kekuatan adidaya ini siapa? Sekarang Romawi. Ya udahlah. Kalau Romawi kita serang Romawi. Masya Allah. Maka itulah kemudian ada inisiatif dari Hasan untuk apa? Untuk menyerang Romawi. Bentar itu, ya karena dia raja kok. Dia raja Himyar ketika itu kok. Maka semua tidak ada yang berani ngelawan.
Akhirnya pada berangkat terpaksa meskipun staf-stafnya itu sudah ngasih masukan gitu. Semua ditolak sama enggak. Pokoknya saya akan buktikan Yaman punya kekuatan. Kita akan serang Romawi. Gitu. Di tengah perjalanan, dihasut berkali-kali sampai jengkel. Kemudian Hasan kasih instruksi. Kalau Hasan di kemah, tidak boleh ada yang masuk ke kemah kecuali orang-orang tertentu yang dekat dengan Hasan. Termasuk saat itu adalah saudaranya Hasan, namanya Amr. Ini Amr. Ya. Bahkan disebutkan Amr itu yang jaga tenda. Jadi Hasan ada tenda, yang jaga tenda itu adalah Amr. Amr saudaranya Hasan, sama-sama dari keturunan As'ad Al-Himyari. Dan kemudian orang ingin masuk menemui Hasan nggak bisa. Sampai akhirnya staf-staf Yaman dari kerajaan ini yang ikut dalam perjalanan menuju ke Romawi itu, mereka kemudian menghasutnya bukan membujuk Hasan, tapi menghasut ke Amr. Gitu. Bunuhlah, kita ini nggak akan kuat melawan Romawi, kita ini belum ada apa-apanya. Dihasut seperti itu. Nah, dan semua staf menghasut siapa? Menghasut Amr, kecuali satu orang namanya Dzu Ru'ain. Nah, siapa ini namanya? Dzu Ru'ain. Dzu Ru'ain ini staf, tapi dia tidak ikut menghasut Amr. Singkat cerita, karena dihasut tadi, kemudian kemudian Amr membunuh Hasan. Karena gampang, Amr tinggal masuk, itu kan ya, dibunuh. Karena yang jaga tendanya sendiri, tenda Hasan itu Amr. Gitu. Maka berikutnya kepemimpinan jatuh atau dialihkan ke Amr. Amr kasih instruksi pulang. Akhirnya balik ke Yaman, tidak jadi. Kemudian Amr dalam pikirannya ini dia seperti apa? Mimpi buruk gara-gara bunuh saudaranya. Gitu. Mimpi buruk lagi, tidur mimpi buruk. Setiap tidur mimpi buruk. Sampai kemudian tanya kepada beberapa orang ahli, dijawab itu gara-gara dosamu membunuh saudara. Gitu. Itu solusinya apa? Solusinya adalah bunuh semua orang yang menghasutmu untuk membunuh saudara. Maka staf-staf kerajaan semua dibunuh sama siapa? Amr. Jadi satu orang namanya siapa? Dzu Ru'ain. Karena itulah akhirnya kemudian jadi kerajaan Yaman tidak stabil. Ya kan? Carut marut. Nah, konfliknya sana sini, bahkan disebutkan sudah mengalami fase krisis. Bahkan disebutkan tidak ada yang memimpin Yaman karena saling bunuh. Dibunuh nggak terima, bentuk pasukan kecil, buat siasat, buat strategi, bunuh lagi, nggak terima, terus seperti itu. Sehingga kerajaan Yaman jadi kacau balau. Kekacauan itu, krisis itu akhirnya diambil alih Yaman oleh seorang, bisa kita, kalau kita bahasa kita, preman. Ya, dia bukan dari keturunan, tapi dia orang dari luar kerajaan, tapi dia preman, punya kekuatan, punya anak buah. Itu kemudian berhasil mengambil alih kekuatan atau kerajaan Yaman, namanya adalah Hunay'ah di Shanatir. Ini nama orangnya, pemimpinnya ini. Hunay'ah di Shanatir. Bisa dipahami ya? Hunay'ah di Shanatir ini akhirnya memimpin. Nah, Hunay'ah ini dia preman, tahu sendiri preman. Preman kayak mana preman itu? Preman memimpinnya kayak mana? Memimpinnya kayak gitu tuh preman, ya kan? Wah, tas. Wah, pokoknya semua serba keras, serba kasar, serba tidak ada unsur tawar-menawar, ya jenis otoriter gitu. Jadi akhirnya Hunay'ah berbuat zalim kepada penduduk Yaman dan berlangsung beberapa tahun. Dalam keadaan tertindas, keturunan As'ad ada yang muncul. Membuat gerakan, membuat pasukan, akhirnya kemudian berhasil menyingkirkan Hunay'ah di Shanatir. Keturunan dari As'ad itu namanya Dzu Nuwas. Ayo, nama ini pernah, maka nama ini kita sering mendengar ini di kisah Quran maupun hadis. Ayo, ada yang mungkin ada ini tebak-tebakan, ada hadiahnya ini dari Ustaz dari Ustaz Farizal. Ada yang kira-kira pernah dengar kata-kata Dzu Nuwas? Dzu Nuwas. Kalau kita kurang tahu, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah. Kisahnya namanya Ashabul Ukhdud. Tahu? Di dalam surat
al-buruj. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, orang-orang yang dibunuh, dibantai di dalam parit. Itu kan ada suratnya. Surat Al-Buruj. Nah, kenapa mereka dibunuh? Karena mereka beriman kepada Allah dan karena mereka beriman dan mengesahkan Allah. Siapa raja yang membunuh Ashabul Ukhdud? Lunuwas. Nyambung ya? Nah, ini nyambung ya, nyambung dikit-dikit nyambung mudah-mudahan ya. Saya nyambung, insya Allah. Bisa dipaham ya? Lunuwas ini dia berhasil mengambil alih kekuasaan Yaman dari preman yang mengambil itu namanya Hunayah di Syanatir. Lunuwas. Habis ini jelas? Ada waktu berapa saya ini? Oh, nggak ada yang tanya nih, jangan-jangan ada yang tanya malah lebih dari jam. Ada yang ingin dibicarakan dulu mungkin? Fadhil silakan, kita sampai Lunuwas, kisah Lunuwas berhasil mengambil alih Yaman. Fadhil silakan. Tuh, ini dengerin saya sampai tidur. Kucingnya sampai tidur. Dengerin cerita sampai tidur nih kucingnya nih. Insyaallah. Tidak ada? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Lunuwas memimpin Yaman. Lunuwas memimpin Yaman. Lunuwas itu sekarang Lunuwas ya. Lunuwas memimpin Yaman. Nah, kemudian Lunuwas ini mengambil staf atau orang-orang kepercayaannya itu dari dukun, tukang sihir, itu biasa. Orang-orang zaman dulu itu menganggap dukun, tukang sihir itu orang berilmu, ya itu maklum, itu jahiliyah, ya. Dari singgung mungkin kemarin ya, itu jahiliyah memang seperti itu. Nah, kita bicara Lunuwas, kita skip dulu, nanti kita akan sambungkan wilayah Najron. Najron itu sebelah utara ya, Najron sebelah utara Yaman, dekat dengan Yaman. Yaman, bagian selatan Jazirah Arab. Naik dikit karena ada Najron. Nah, Najron itu wilayah Najron memeluk agama Nasrani. Gimana ceritanya? Karena ada seseorang bernama Fimyun. Fimyun itu berdakwah dari Syam ke Afrika. Berdakwah dari Syam, ya kan, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, wilayah itu, kemudian dakwah ke Afrika. Nah, di Afrika dia dibegal. Ini orang Nasrani. Ya, kita tahu bahwa Syam itu di bawah administrasi Romawi. Romawi keyakinannya adalah Nasrani. Kita tahu itu, ya kan? Romawi keyakinannya adalah keyakinan Nasrani. Nah, ketika melakukan dakwah ke Afrika dibegal, kemudian dijadikan budak. Kemudian dibawalah Fimyun ini oleh dibegal, kemudian dijadikan budak dan dibeli oleh seseorang. Nah, orang yang membeli Fimyun ini adalah orang Najron. Gitu. Orang Najron, dekat dengan Yaman. Di peta tadi ada nggak ya lokasi Najron? Oh, kejauhan ini, kembalinya kejauhan. Ada nggak di Najron? Di sini ya, ini Najron ini. Ini Yaman kan di sini Yaman. Ini atasnya sini Najron. Jadi bisa digambarkan ya lokasinya tidak jauh. Nah, mana tadi? Ini ya. Berdakwah sampai ke Afrika, kemudian dibegal, jadikan budak, kemudian karena dia jadi budak bisa diperjualbelikan, dibeli oleh seseorang yang orang Najron. Akhirnya dibawa ke Najron. Najron pada saat itu penyembah sebuah pohon. Penyembah sebuah pohon. Dan ketika itu Fimyun karena dia jadi budak, dia ikuti tuannya kerja dengan tuannya, dan tuannya cukup heran. Tuannya itu berheran-heran kenapa? Karena Fimyun ini, orang Nasrani ini, dia ketika di kamar sedang ibadah itu di kepalanya seperti terlihat ada cahaya yang memancar. Iya itu, ya enggak tadi literatur tadi di kitab bulinya gitu. Ada seperti cahaya yang memancar dari kepalanya. Kemudian ditanya sama, berkali-kali itu tuannya melihat. Sampai suatu saat tuannya memberanikan diri. Itu saya melihat di sekitar atas kepalamu ada cahaya itu. Emang kamu agamanya apa? Saya agamanya Nasrani, Tuhan. Loh, kamu nggak nyembah pohon yang ada di Najron itu? Oh tidak, Tuhan. Loh kenapa? Karena kita menyembah hanya kepada Allah. Gitu. Ya kan? Kemudian Fimyun menawarkan, begini aja Tuhan. Gimana kalau Tuhan saya
bisa mengalahkan Tuhan Tuhan. Gimana caranya? Ya pohon itu akan dihancurkan sama Tuhan saya. Nah, gitu. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Pokoknya kumpulkan orang dulu. Kumpulkan orang, ketika orang sudah terkumpul, nanti saya akan datang. Oh, akhirnya orang-orang Najran kumpul di sekitar pohon yang disembah itu. Kemudian Pimyun datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Singkat cerita di dalam riwayat disebutkan petir datang. Jeder. Petirnya ngenain pohon, pohonnya ambruk. Gitu. Satu Najran jadi Nasrani. Gitu. Satu Najran jadi Nasrani. Nah, ini ada orang namanya Abdullah bin Samir. Antum udah pernah tahu belum kisah Gulam? Pernah? Bismillahi Robbi hadzal gulam. Udah pernah dengar cerita itu? Itu kisahnya Ashabul Ukhdud. Itu bahkan menjadi salah satu kisah dalam Al-Quran. Waktu saya tinggal 8 menit lagi ya. Al-Buruj. Nah, kisah Gulam. Jadi kisahnya itu Raja Dunuwas tadi sama orang terdekatnya, yaitu seorang ahli sihir luar biasa. Ahli sihir luar biasa itu sudah berada di masa yang sangat tua. Dia ingin seorang penerus. Gitu. Akhirnya dibukalah seleksi. Orang pada daftar untuk menjadi penerus, karena akan diajari langsung ilmunya oleh ini orang tukang sihir ini, ahli sihir ini. Orang kepercayaannya siapa? Zunuwas yang di Yaman tadi. Singkat cerita seleksi, akhirnya dari semua orang yang mendaftar, tidak disebutkan oleh alam jumlahnya berapa, orang daftar diseleksi sampai kemudian terpilihlah satu orang. Siapa? Ghulam. Nah, disebutkan dalam riwayatnya Ghulam. Ghulam akhirnya belajar sihir, belajar terus gitu. Sampai suatu saat ketika dari rumah ingin ke kerajaan untuk belajar sihir, hujan. Kemudian menggoklah berbeloklah ini? Ghulam ke sebuah gua untuk berteduh. Di dalamnya ada orang ini, Abdullah bin Samir. Iya, dia dari Najran, orang Nasrani tadi. Loh, kemudian mulai di situ dia belajar kenasranian. Masih tauhid ini ya, masih mentauhidkan Allah. Belajar, loh kok beda sama yang diajari sama tukang sihir guru saya itu. Sampai saat itulah kemudian Ghulam ini belajar 2 ilmu. Satu ilmu sihir, satunya ilmu Nasrani. Ilmu sihir kepada tokoh atau orang kepercayaan Dunuwas tadi, belajar kenasranian kepada Abdullah bin Samir dalam gua. Ya pokoknya berangkat. Kalau berangkat ke tempat, kalau pagi berangkat ke tempatnya tukang sihir di kerajaan gitu ya, dia mampir ke gua. Kemudian, "Loh kok kamu terlambat? Dari mana?" Alasannya dari rumah. Rumahnya ada hal yang ingin diurusi lah, ada urusan di rumah. Nanti habis dari kerajaan, sebelum pulang ke rumah, mampir ke gua lagi. Sampai pulang ke rumah ditanya orang tua, "Lo kok terlambat?" Tadi ada urusan di kerajaan. Terus seperti itu. Nah, sampai di kisahnya, ini riwayatnya bahkan kalau nggak salah riwayatnya Bukhari juga ada. Kemudian di satu saat ketika perjalanan ke arah tempat raja untuk belajar sihir, maka orang-orang tidak bisa lewat karena di tengah-tengah ada ular yang sangat besar. Ada ular yang sangat besar di situ. Gitu ya. Nah, pada saat itu kemudian orang nggak bisa lewat. Termasuk siapa? Ghulam nggak bisa lewat. Ghulam, wah ini saatnya. Saatnya saya membuktikan ajaran siapa yang benar. Gitu. Pakailah ilmu sihir. Kemudian dipraktekkan ilmu sihirnya. Itu ular nggak bergeser. Ular masih berada di lokasinya. Wah, kok nggak ampuh ini. Akhirnya kemudian ambil kerikil, kemudian dibaca dengan beberapa doa yang diajarkan sama Abdullah bin Samir itu, dilemparkan, langsung ularnya pergi. Nah, semenjak itulah kemudian Ghulam lebih yakin dengan ajaran ilmu yang didapatkan dari Abdullah bin Samir. Nah,
Kisahnya panjang itu. Nah, singkat cerita ketahuan. Nah, ketahuan, bahkan Abdullah bin Samir ini ditangkap, dieksekusi. Eksekusinya itu dia diikat, kemudian mohon maaf ya, bagian kepalanya itu digergaji belah dua. Gitu. Eksekusinya seperti itu. Dieksekusi mati. Nah sekarang tinggal Gulam. Gulamnya, ayo kamu balik ke ajaran yang dulu sudah aku sampaikan. Gulam enggak mau. Kalau enggak mau tak bunuh, bunuhan. Nah, gitu. Nah, akhirnya dibunuh. Di mana? Bawa ke atas gunung. Bawa ke atas gunung. Ya kan? Sama pasukan-pasukan dari Raja Dunwas tadi naik ke atas gunung, dari atas gunung nanti ditawari mau balik Kak, enggak mau, loncat, lemparkan dia dari atas gunung. Sampai atas gunung ditawari. Gimana? Mau balik lagi enggak untuk ikut ajaran raja? Kata enggak mau. Nah, maka doa yang terkenal tadi, doa yang terkenal adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, singkat cerita, ketika Gulam berdoa gitu, gunungnya goncang, pasukannya jatuh, Gulamnya balik. Rajanya kaget, loh kamu balik, pasukanku kemana? Pasukannya mati kabeh. Waduh. Terus gimana? Ya terus pokoknya kamu harus balik ke ajaran yang dulu. Nggak mau. Sampai pada akhirnya kemudian diajaklah, dibawalah Gulam ini untuk dimasukkan ke dalam laut. Diikat, dikasih beban, cemplungin ke laut, mati. Gitu. Tapi sama. Gulam berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Gitu. Akhirnya kemudian Allah kirim angin, itu kapalnya balik. Yang tenggelam justru malah pasukannya. Gulamnya balik lagi ke depan raja. Loh kamu balik? Mana pasukanku? Pasukan Anda sudah mati semua. Terus gimana caraku untuk membunuhmu? Nah, gampang. Kumpulkan manusia, manusia nanti menyaksikan semuanya, bunuh aku dengan cara sebelum bunuhku baca kalimat ini. Bismillahi Robbi hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, pemelihara gulam ini. Akhirnya udah dikumpulkan orang-orang gitu kan ya. Kemudian gulam diikat, dipanah. Karena Raja Dunwas itu ahli memanah. Pasukannya dulu suruh mana? Nggak ada yang tepat sasaran, meleset semua. Saking jengkelnya, Raja Dunwas ambil panahnya sendiri. Mana-mana, saya sendiri aja. Dipanah, meleset juga. Cek kurang marah, maju coba. Maju. Sampai sudah dekat dengan Gulam, tinggal dipanah gini, set kena gitu. Ditarik anak panahnya, set patah anak panahnya, tek gitu. Gulamnya bilang, Raja, kan sudah saya bilang, sebelum bunuh saya bilang Bismillahi Robbi hadzal gulam. Akhirnya kemudian karena sudah terlanjur jengkel, akhirnya rajanya bilang Bismillahi Robbi hadzal gulam. Dipanah, kena itu di badan gulam, matilah gulam. Efeknya orang menyaksikan semua mengatakan amanna bi Robbi hadzal gulam. Kami beriman dengan Tuhan gulam ini. Nah, orang yang menyaksikan sama berbicara seperti itu. Itulah kemudian raja menyuruh untuk menggali parit, digali paritnya, orang kemudian dihidupkan api, orang-orang yang beriman dan masih tetap kekeh dengan keyakinan seperti Gulam, lempar masukin. Mereka lah disebut dengan ashabul ukhdud. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Alhamdulillah selesai. Jam 6. Udah Pak terus? Udah ya? Udah ya? Ini yang online ini tidak ada info. Ini terus apa? Udah ini? Capek kayaknya udah dengerin. Siapa yang ngomong Pak? Siapa yang dengerin? Nah, itu kan ada kisah anak yang bicara itu kan? Ya, anak yang berbicara, bayi yang berbicara kepada orang tua. Salah satunya adalah ini. Ada seorang ibu yang punya bayi, maju mundur pingin masuk ke parit yang sudah terbakar yang sudah dipenuhi sama api. Maju mundur. Kemudian si bayi berkata,
Gitu ya. Oh, mintanya terus semua ini. Ya, terus semua ya. Udah, kita terusin aja. Singkat aja ya. Nah, singkat aja, insyaallah. Nah, dibakar sampai kemudian ada satu orang yang lolos. Namanya Daus Dusa Laban. Nah, dia jadikan agamanya jadi Nasrani itu. Agama jadi Nasrani, ya kan? Maka Daus Dusa Laban berhasil melarikan diri dari eksekusi ini dan minta bantuan ke Romawi. Minta bantuan ke Romawi. Nah, ketika minta bantuan Romawi, Romawi nggak mau. Romawi mau bantu tapi nggak bisa. Kenapa? Terlalu jauh. Kosnya biayanya terlalu besar. Ya, kosnya biayanya terlalu besar. Meminta bantuan ke Romawi tapi terlalu besar kosnya. Kenapa? Karena terlalu jauh. Dari Romawi, dari Eropa ke Yaman. Gitu ya. Akhirnya Romawi tidak mengirimkan pasukan, tapi menyuruh pasukan Habasah untuk membantu Daus Dusa Laban. Gitu ya. Saya nggak bisa ngirim pasukan, tapi saya bisanya bawa surat ini datang ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Nah, ke Ethiopia ya. Kalau di peta tadi sebelah baratnya Laut Merah. Sebelah baratnya Laut Merah. Nah, kirim surat. Ini silahkan berikan kepada Raja Najasyi. Dia tinggal di Habasah. Karena apa? Karena Najasyi Habasah secara administrasi di bawah Romawi. Agamanya juga Nasrani. Ya, ini kok orang-orang Nasrani seagama dengan saya kok dibakar. Nah, kan? Bisa mau bantu juga nggak bisa karena terlalu jauh. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita dikirimlah surat tadi, dibawa oleh Daus Dusa Laban, dikasih kepada Raja Habasyah, dan kemudian Raja Habasyah menyiapkan pasukan untuk datang ke Yaman. Pasukan itu dipimpin oleh panglima terhebat yang dimiliki oleh Najasyi, namanya Ar-Riyad. Ar-Riyad punya wakil namanya Abraha. Nah, ketemu di Abraha. Ar-Riyad itu punya wakil namanya Abraha. Dikirim, jumlah pasukan kurang lebih disebutkan 70.000. Berangkat dari Habasah, nyebrang Laut Merah, ya karena kalau secara lokasi dia dekat ya. Mohon maaf nih, kita coba lihat lagi biar lebih jelas. Nah, ini ya. Habasah tuh sini, Habasah tuh sini, gitu ya. Nah, ini Yaman sini. Lah tinggalnya Bang Majlid, nyampe. Muter kejauhan. Jadi cuma nyebrang Laut Merah sudah nyampe ke Yaman. Di sanalah kemudian terjadi peperangan. Singkat cerita, Zunuwas kalah. Zunuwas yang membakar Ashabul Ukhdud tadi meninggal. Meninggalnya disebutkan larikan diri, ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan tenggelam di Laut Merah dan seterusnya. Tapi itu riwayat-riwayat yang jelas matilah yang jelasnya. Di saat ini Zunuwas meninggal. Akhirnya dengan itu Ar-Riyad lah yang memimpin Yaman. Arya itu kalau ini mitos apa gimana nggak tahu. Arya itu badannya besar. Badannya Arya itu besar, bahkan disebutkan Arya itu punya panah. Panahnya itu khusus karena badannya gede. Kalau panah biasa nggak bisa. Bahkan kekuatan memanahnya itu dalam sebuah penjelasan wallahu alam benar atau salah itu disebutkan panahnya itu bisa nembus batu. Bisa bayangin itu. Saking kuat dan tajamnya, mungkin baja mungkin ya udah nggak besi lagi, udah baja apa itu ya. Wah, sangat kuat sekali. Lah, Ar-Riyad karena orangnya badannya besar, agak keras juga orangnya, zalim, bengis, itu suka melakukan tindakan-tindakan kasar. Nah, itu orang-orang kemudian pada ngadu sama Abraha sebagai wakilnya. Siapa tahu Abraha bisa memberikan sebuah nasihat kepada Ar-Riyad. Nah, singkat cerita Abraha kemudian menasihati Ar-Riyad dan ngeyel sampai kemudian tidak ada cara lain kecuali Abraha membentuk pasukan. Abraha bentuk pasukan, Ar-Riyad bentuk pasukan. Nah, sama-sama pasukan. Pasukannya sudah berhadapan-hadapan ini. Nah, kemudian Abraha kirim surat kepada Ar-Riyad. Ini kalau kita berantem, kalau kita perang beneran, ini orang Habasah bakal banyak yang mati. Kalau bakal banyak yang mati, ini Yaman nggak jadi dikuasai sama Habasyah. Gini aja, kita duel aja.
Oke lah duel. Siapa yang nggak mau duel? Abraha sama Aryat badannya jauh, ya kan? Aryat ya mau saja. Nah, cuma Abraha bilang, saya kan badannya lebih kecil dari kamu, ya kan? Ini contoh bahwa Abraha ini menafikan, membantah semua omongan, mengatakan Abraha orang baik. Enggak, Abraha orang culas. Nah, gitu ya. Orang licik Abraha itu. Ini salah satu contohnya. Abraha bilang sama Aryat, saya ini kan badannya lebih kecil dari kamu. Ya saya nggak bisa dong bawa senjata sebanyak kamu karena saya badannya lebih lemah dari kamu, lebih kecil. Saya minta asistennya. Nah, jadi Abraha perang ada asisten yang bawa senjatanya. Aryat nggak pakai asisten. Nah, Abraha sudah kode kepada asistennya. Kalau Abraha nengah set, nah, dia. Nah, gitu. Abraha sudah kode ke asisten yang bawa senjata tadi. Nah, singkat cerita terjadilah kemudian duel antara Aryat dan Abraha, terjadi duel. Nah, sampai di satu saat Abraha diserang sama Aryat, Abraha menghindar tapi tidak sempurna menghindarnya. Terus apa? Terkena papasan pedang. Jadi Aryat nebas ini, bagian dahinya kena. Bagian apa ini namanya ini? Apa namanya ini? Alis kena, hidung bagian ujung kena, bibir bagian depan kena. Seret. Itulah kenapa kalau kita baca dalam literatur sejarah Abraha gelarnya Al-Ashram. Al-Ashram itu yang bagian depan muka ini semua terpotong. Itu wajahnya Abraha gitu. Iya. Jadi nggak ada yang mancung, yang nonjol itu nggak ada rata ini. Gitu. Karena yang mancung-mancung ini yang udah ini dahi kebab kena dikit, kemudian ini kena ujung hidung kena, bagian depan bibir juga kena. Surat. Nah, gitu. Wah, berdarah ya. Dan saat berdarah itulah kemudian Aryat lengah, merasa sudah menang. Nah, kelengahan itulah kemudian dimanfaatkan oleh Abraha. Dan Abraha kemudian berhasil membunuh Aryat. Nah, dengan terbunuhnya Aryat berarti Abraha sekarang yang menguasai Yaman. Nah, gitu. Tapi ini terdengar sama Najasyi. Najasyi yang ada di Habasah itu, Raja Najasyi dengar ini. Wah, lah gimana ini? Nah, gitu. Ini gimana ini malah dibunuh, marah besar. Bahkan Najasyi bersumpah, saya akan datang ke Yaman. Kalau bahasanya, saya akan menginjak tanah Yaman dan saya akan nginjak kepalanya Abraha. Nah, dapat informasi gitu, Abraha buat satu kotak, diisi tanah Yaman, dipotong sebagian rambutnya, ditaruh di situ. Kemudian dikirim ke Habasyah. Tulisan suratnya adalah, saya ini tetap loyal sama Anda. Saya tetap loyal sama Anda. Saya tidak mengkhianati Anda. Adapun tentang masalah janji Anda atau nazar Anda ingin menginjakkan tanah Yaman, ini di kota ini tanah Yaman. Nah, ini kalau Anda mengatakan ingin menginjak rambut kepala saya, ini rambut kepala saya juga ada di sini. Nah, tinggal aja sudah selesai. Anda nggak perlu ke Yaman. Anda nggak perlu ke Yaman. Ini sudah cukup ini. Nah, itulah kemudian Abraham membangun melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Najasyi atau maaf dari Najasyi. Salah satunya nih bangun Qulais atau Kilis dan seterusnya. Kalau di sini udah nyambung harusnya. Bangun Qulais, Kilis dan seterusnya sampai nanti kisah Ashabul Fil. Nah, kalau ini kisah tentang setelah ya. Kisah setelah Abraha kalau ini. Ini Masruk ini anaknya Abraha dan seterusnya. Ini Bazan ini adalah raja Yaman. Bazannya adalah raja Yaman yang masuk Islam di zaman Nabi. Ini Bazan. Nah, jadi Masruk ya, dari Masruk bin Abraha, kemudian Saif di Yazan, Wahros, Marzaban, Daijaban, Bazan. Nah, Bazan ini adalah raja Yaman yang masuk Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan. Ini udah lama banget ini. Jam 6:10. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada ingin didiskusikan atau ingin dibicarakan? Fadhil silakan. Jadi Ashabul Ukhdud itu berkaitan dengan Ashabul Fil. Ya kan? Ashabul Ukhdud di juz 30 surat Al-Buruj itu bersambung ceritanya dengan Ashabul Fil yang ada di surah Al-Fil. Jadi ini berarti memang ini sejarah Quran.
yang kita bicarakan. Udah? Tidak ada yang ingin dibicarakan mungkin dari Bapak Ibu teman-teman sekalian? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala, mungkin tadi di Ashabul Fil, dan ini materi mungkin setelah Ashabul Fil ini mungkin, nanti kalau ada yang terlintas ingin didiskusikan, nanti nggak apa kita diskusikan ke grup. Semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun ada benarnya, maka itu datang dari Allah. Kalaupun ada kekeliruannya, maka itu dari diri Al-Fakir sendiri. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa waffaqakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.